Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Untuk mengetahui jalannya sidang tersebut, kita akan bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juga juru kamera Manai Sobirin langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Cikal, seperti apa jalannya pledoi dari Ahok ini? Iya, Basuki Cahayapurnama telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan kali ini, dan ada beberapa hal menarik yang perlu saya sampaikan kepada Anda, Poppy, bahwa ia menyampaikan juga beberapa poin ketika menyampaikan pada agenda eksepsi atau nota keberatan, di mana ia menegaskan bahwa sekali lagi dia tidak pernah bermaksud untuk melakukan penodaan agama ataupun penistaan agama. Kemudian ia juga tadi menceritakan beberapa pengalamannya ketika menjumpai beberapa anak sekolah dasar ataupun juga taman kanak-kanak yang sempat menanyakan apa pertimbangan Basuki Cahayapurnama sehingga berani mengambil beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial untuk dari beberapa atau sejumlah pihak. Ia tadi juga sempat menyampaikan semacam analogi atau perumpamaan bahwa ia tidak jauh berbeda dengan ikan Nemo, atau yang kita sama-sama sudah ketahui ada film Finding Nemo, di mana ia menyamakan dirinya bahwa Nemo melawan arus yang sudah ada. Ia pun menyamakan bahwa beberapa kebijakan dan juga apa yang dia putuskan di DKI Jakarta ini berlawanan dengan sejumlah pihak, tetapi keberanian harus dilakukan. Sama seperti halnya ketika ia melakukan atau menyampaikan kinerjanya ketika berada di Kepulauan Seribu yang akhirnya menimbulkan beberapa polemik. Dan selain menyampaikan beberapa analogi menyamakan dia seperti layaknya film Finding Nemo, ia tadi juga menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun maksud yang ia lontarkan atau kalimat yang ia lontarkan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu yang sengaja untuk menistakan atau menodaikan agama. Setelah penyampaian dari nota pembelaan dari Basuki Cahayapurnama tadi juga langsung diikuti oleh nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Sebelumnya kami sempat menanyakan ke beberapa poin kepada tim kuasa hukum, tadi juga sempat kami temui kepada ada Hamfri Jamal, kemudian juga Taufik Samudra, yang ia menyatakan bahwa ada beberapa poin yang harus ditinjau kembali dan dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim karena ada ketidaksesuaian antara tuntutan yang diajukan atau disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan. Seperti kita ketahui sebelumnya, Basuki Cahayapurnama telah dituntut 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Ini yang coba diyakinkan kembali oleh pihak kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama bahwa tidak seharusnya Basuki Cahayapurnama dikenakan hukuman dan seharusnya dibebaskan karena tidak ada satupun delik yang bisa menuntut atau mendakwakan Ahok bersalah sehingga mendapatkan hukuman. Ada beberapa poin, kemarin kami tadi mencatat sekitar ada 3 poin. Yang pertama adalah ketidaksesuaian. Kemudian sebelumnya jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa tidak terbukti Ahok dengan sengaja telah melakukan penodaan atau juga penistaan agama. Ini adalah alternatif pertama dari pasal 156. Kemudian yang menjadi dakwaan adalah di pasal alternatif yang kedua. Ini pun seharusnya berkesinambungan menurut tim kuasa hukum Ahok. Ketika dakwaan pertama ini tidak terbukti, seharusnya dakwaan kedua pun tidak terbukti. Ini yang menjadi salah satu fokus dari sekitar 634 halaman nota pembelaan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Kemudian ada poin yang lainnya, di mana ini adalah poin yang terpenting menurut kuasa hukum. Ini adalah peranan dari Buniani, karena menurut penilaian tim kuasa hukum, polemik yang terjadi, dugaan penistaan agama ini harusnya memposisikan juga Buniani sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab lebih besar terhadap kasus ini, bukan Basuki Cahayapurnama. Jadi di sini ada kesalahan posisi yang ini juga coba diyakinkan oleh tim kuasa hukum kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali bahwa sebetulnya yang bertanggung jawab pada kasus ini adalah Buniani, bukan Basuki Cahayapurnama. Selain itu ada poin lainnya di mana tim kuasa hukum menyiapkan beberapa bukti, di mana ada tim saksi ahli yang sudah didatangkan oleh JPU ini tidak sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Ada beberapa poin-poin yang disebutkan, di antaranya adalah ahli yang kemudian menjadi pelapor yang kemudian menjadi saksi ini juga sudah bertentangan. Dan poin lainnya tentu saja adalah ketika kasus ini mulai merebak begitu, Poppy, ada beberapa hal-hal juga yang ditekankan nantinya dari pihak tim kuasa hukum, setidaknya untuk
membuktikan kepada majelis hakim bahwa Basuki Cahayapurnama terbukti tidak melakukan penodaan agama melalui kalimatnya justru bermaksud baik, karena ini juga sesuai dengan dilindungi oleh undang-undang, terutama di peraturan daerah, di peraturan Undang-Undang Nomor 50, di mana ketika pejabat daerah atau kepala daerah mengajak masyarakatnya untuk mengikuti program yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, ini tidak bisa dikenakan hukum kecuali ketika kepala daerah tersebut melakukan pelanggaran hukum. Dan menurut tim kuasa hukum tidak ada satupun tindakan Ahok ketika berada di Kepulauan Seribu ini yang melanggar hukum. Jadi sebetulnya segala kinerja Ahok kemarin adalah murni ia sebagai gubernur dan tidak ada tendensi apapun untuk melakukan penodaan agama, apalagi sampai merugikan masyarakatnya. Dan kami di sini masih menunggu, karena informasi yang kami dapatkan di dalam Popi, sidang sudah menjelang usai, artinya dari pihak tim kuasa hukum telah menyampaikan setidaknya beberapa tahapan-tahapan seperti peninjauan kembali, kemudian juga analisis dari gelar perkara ini, kemudian juga analisis fakta di lapangan, kemudian juga sampai ke tahap kesimpulan yang merupakan akhir dari tahapan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi ini. Popi. Ya, Cikal, lalu seperti apa pengamanan yang ada di sekitar Kementerian Pertanian di sana? Apakah benar ini pengamanannya diperketat? Iya, betul sekali, Popi. Memang setelah ada beredarnya informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian bahwa ada pengarahan massa yang lebih besar daripada agenda sidang-sidang sebelumnya untuk memantau jalannya agenda pledoi atau nota pembelaan dari Basuki Cahayapurnama. Namun sejauh ini kami melihat kondisinya masih kondusif di luar, dan benar sekali memang ada pengetatan atau penambahan personil. Ini juga disampaikan tadi baik dari pihak Polres Jakarta Selatan maupun juga dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengerahan penambahan jumlah personil ini juga dilakukan. Skemanya tidak jauh berbeda, Popi, seperti pada persidangan sebelumnya di mana penjagaan terdiri dari 4 ring. 2 ring menjaga di bagian dalam, terutama untuk akses masuk, karena nantinya masyarakat yang melihat atau menyaksikan langsung jalannya persidangan ini akan diperiksa secara ketat. Ada beberapa benda-benda yang memang tidak boleh dibawa masuk. Kemudian juga di ring satunya lagi adalah di dekat pintu keluar dari Kementerian Pertanian ini. Kemudian penjagaan berikutnya adalah skemanya adalah di luar, di mana dibagi 2 penjagaan seperti pada persidangan sebelumnya, dibagi 2 sekat antara massa yang pro Ahok kemudian massa yang kontra Ahok. Kami tadi melihat juga beberapa cukup terdengar dari sini beberapa massa yang pro Ahok juga menyuarakan penilaian mereka terhadap Basuki Cahayapurnama yang mereka nilai ini tidak layak untuk diberi hukuman dan layak untuk dibebaskan. Kemudian untuk massa kontra Basuki Cahayapurnama ini menuntut agar Ahok tetap dihukum karena mereka tetap bersikukuh bahwa ia telah melanggar hukum. Jadi tetapi meskipun ada informasi bahwa penambahan jumlah personil keamanan, tapi kami melihat di sini kondisinya masih kondusif dan berjalan dengan aman, dan kita harapkan nantinya sampai sidang selesai ini kondisi kondusif ini tetap terjaga.